Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi semuanya, teman-teman, khususnya mahasiswa IAIN Kediri, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penuh dengan semangat ini, alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa memulai perkuliahan pada semester gasal tahun 2021 ini dengan sehat, dengan tanpa halangan suatu apapun, meski dalam situasi masih masa pandemi ya, belum berakhir, PPKM masih diperpanjang dan lain sebagainya. Tapi insya Allah semuanya itu tidak mengurangi dari esensi dari learning atau ta'lim wa ta'allum kita, belajar mengajar kita, dan semoga pertemuan ini memberikan berkah apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, sekitar 14 kali pertemuan, diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, berguna fid-dini wa dunya hatta al-akhirah. Kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita banggakan, kita cintai, kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Teman-teman semuanya, terutama maba ya ini, teman-teman mahasiswa baru di kampus IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, program studi komunikasi penyiaran Islam kelas B khususnya ini. Saya pertama kali mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum di kelas saya filsafat umum di kampus tercinta IAIN Kediri dan di program studi yang membanggakan yaitu KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab. Saya asli dari Ngawi ya, menikah dengan istri saya dari Kediri. Jadi alamat saya dua, maksudnya KTP tetap Ngawi tapi singgahnya domisilinya kadang di Ngawi, kadang di Ngadiluwe, seperti itu. Kemudian background saya pendidikan S1 dulu di IAIN Kediri, program studi agama sekarang ya, kalau dulu perbandingan agama. Lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan program studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Saya mengambil jurusan studi agama juga di sana, jadi mengambil kelinieran yang pada waktu itu sampai sekarang namanya CRCS kalau di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yaitu Center for Religious and Cross Cultural Studies, pusat studi agama dan kebudayaan di Universitas Gadjah Mada. Dan saya lulus tahun 2014 akhir, kemudian tahun 2015 sampai sekarang menjadi anggota keluarga dan dosen di IAIN Kediri yang mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya filsafat umum yang menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di seluruh program studi dan fakultas. Teman-teman, kita langsung masuk tanpa banyak introduction ya terkait saya sebagai teman Anda, sebagai pengajar filsafat umum di kelas ini, di semester ini. Kita langsung masuk kepada ilustrasi perkuliahan dulu sebelum masuk kepada ilustrasi atau gambaran umum mengenai mata kuliah filsafat umum. Mengenai perkuliahan filsafat umum, teman-teman, saya yakin sebagian besar dari teman-teman mahasiswa baru belum akrab, belum familiar dengan mata kuliah filsafat umum ini. Mata kuliah filsafat umum adalah mata kuliah yang wajib, mata kuliah yang sangat penting yang harus diambil
oleh seluruh program studi dan fakultas, bahkan kampus-kampus di seluruh Indonesia bahkan dunia. Seluruh PTKIN, perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia, baik UIN, baik YIN, baik STAIN, baik STIT, dan lain sebagainya. Dan juga kampus-kampus umum biasanya secara mutlak itu mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah filsafat umum. Makanya KPI, sosiologi, psikologi, meskipun tidak memiliki hubungan langsung pada filsafat, Anda tetap harus mempelajari filsafat sebagai background. Dan saya ingatkan, filsafat adalah mata kuliah prasyarat, jadi harus lulus. Soalnya kalau nggak lulus filsafat, Anda biasanya nggak boleh memprogram mata kuliah yang menjadi syaratnya filsafat umum harus lulus. Contoh, mata kuliah filsafat agama, filsafat Islam, filsafat komunikasi mungkin nanti, filsafat sosial, filsafat hukum, semuanya itu diambil oleh program studi dan fakultas setelah harus mata kuliah filsafat umum ini lulus dan selesai. Oleh karenanya teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, saya sarankan Anda harus menyelesaikan mata kuliah filsafat ini dengan baik, dengan benar. Mohon maaf, ini ada apa itu, penggilingan gabah lewat ya, penggiliman padi, nggak apa-apa. Ya, yang penting suara saya bisa terdengar untuk introduction mata kuliah filsafat ini. Agak berisik teman-teman ya, nggak apa-apa. Oke, ya, yang kedua teman-teman, berkaitan dengan mata kuliah filsafat umum dan mata kuliah yang lain yang harus Anda pahami adalah seluruh mahasiswa, seluruh peserta kuliah itu wajib mengikuti perkuliahan sekitar 70% sampai 75%. Apabila kurang dari itu, maka Anda tidak akan lulus. Maka jangan absen lebih dari 4 kali. Karena dangerous, berbahaya. Oleh karena saya ingatkan, setiap mata kuliah di kampus kita YIN Kediri memiliki standar seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu dengan baik. Itu yang saya sarankan. Kemudian yang ketiga, untuk lulus mata kuliah filsafat dan mata kuliah yang lain, yang perlu diperhatikan ada 4 hal biasanya. Pertama, yaitu absensi. Yang nomor 2, yaitu tugas individual dan kelompok jenengan berkaitan dengan presentasi, pembuatan makalah, pembuatan video di YouTube, pembuatan PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pertama tadi absensi, nomor 2 tugas, yang ketiga yaitu ujian tengah semester. Ini opsional, kadang ada, kadang dibuat kuis, kadang dibuat tugas. Yang terakhir yaitu ujian akhir semester. Jadi kalau ingin lulus mata kuliah filsafat umum dan mata kuliah yang lain, ada 4 poin ini yang harus diingat. Pertama adalah absensi, sekali lagi. Nomor 2 adalah tugas individual dan tugas kelompok. Nomor 3 adalah ujian tengah semester atau tugas yang lainnya. Yang terakhir adalah ujian akhir semester, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada gambaran umum filsafat umum. Gambaran umum filsafat umum atau ilustrasi dari filsafat umum. Kenapa sih mata kuliah filsafat ini menjadi mata kuliah yang sangat urgent? Karena ketika Anda masuk bangku kuliah, Anda dianggap sudah tidak anak-anak lagi. Mahasiswa adalah seorang aktor intelektual menengah ke atas yang dianggap perannya cukup signifikan dalam perkembangan hukum, dalam perkembangan pengetahuan, dalam perkembangan perpolitikan, dan alur sejarah bangsa. Makanya bukan siswa lagi Anda, tapi mahasiswa. Memiliki kekuatan agent of control, agent of balance, dan agent of change. Seorang agen yang memiliki potensi untuk mengatur, untuk merubah, untuk menyeimbangkan. Begitu dahsyatnya mahasiswa ya, kita tahu seluruh aktivitas pelengseran presiden di berbagai negara termasuk Indonesia ini tidak lepas dari peran dari mahasiswa. Makanya mahasiswa ini memiliki kedudukan idealisme yang sangat luar biasa.
Jadi ini saya ingatkan kepada teman-teman. Oleh karenanya ketika Anda sudah dianggap bukan anak-anak lagi, bukan anak kecil lagi, Anda oleh kampus, oleh negara, oleh kementerian diharapkan memiliki satu wise, satu kebijaksanaan, satu sikap wise, kebijaksanaan agar Anda memiliki freedom, kemerdekaan berpikir. Oleh karenanya alat untuk mencapai freedom dan kebijaksanaan itu, Anda harus memiliki jembatan untuk menggapainya, diantaranya secara hitung-hitungan rasional. Filsafat sangat memungkinkan untuk itu. Filsafat itu apa sih? Filsafat itu apa sih? Filsafat adalah sebuah pola pikir, cara berpikir seseorang yang menuju kesempurnaan dan kebijaksanaan. Kalau dari definisinya, filsafat diambil dari kata atau bahasa Yunani philo dan sophia. Philo artinya cinta atau philen, ya, ada beberapa versi. Ada sophia yang artinya kebijaksanaan. Berarti filosofia adalah sebuah cinta, sebuah keinginan mendalam untuk mencapai kebijaksanaan. Makanya tradisi sofis dalam tradisi Yunani adalah orang-orang yang bijaksana. Sufi dalam tradisi Islam adalah orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang bijaksana. Untuk mencapai itu, apa sih filsafat itu? Kenapa kok mengarahkan kepada kebijaksanaan? Apa sih latar belakangnya? Bagaimana sih sejarahnya? Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang di sesi materi tentang definisi, tentang manfaat, tentang ruang lingkup, dan sejarah kemunculan filsafat. Ini hanya introduction yang saya sampaikan. Saya kasih contoh seperti ini. Ada 3 orang buta. Ada 3 orang buta yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan gajah dengan anggota perabanya, dengan tangannya, dengan indera perabanya, pendengarannya, tapi matanya tidak bisa melihat dengan sempurna. Si buta pertama masuk dalam ruangan memegang ekor gajah, akhirnya memiliki perspektif, oh gajah itu bentuknya kecil seperti tali. Si buta kedua masuk dalam ruangan yang dipegang kakinya, oh gajah itu bentuknya ternyata besar seperti tiang. Si buta ketiga akhirnya masuk dalam ruangan memegang telinga gajah yang didapat gambaran di dalam dirinya gajah itu pipih seperti kipas. Coba saya tanya kepada teman-teman, dari 3 persepsi mengenai gajah ini mana yang paling benar? Mana? Oke. Tentu saja masing-masing persepsi itu gambaran parsial yang tidak utuh dari gajah. Akhirnya 3 orang buta ini saling bertengkar dengan pandangan persepsinya masing-masing tentang gajah, padahal 3 orang ini masing-masing keliru, tidak lengkap definisinya mengenai gajah. Dalam kehidupan kita, baik bernegara, baik beragama, baik bermasyarakat, sering kita ini bertengkar karena persepsi kita yang tidak utuh. Iya kan? Antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya, baik kelompok agama, sosial, dan politik, sering menyerang, bahkan penyerangan ini menimbulkan kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, bahkan penghilangan nyawa. Karena apa? Karena persepsi yang tidak lengkap. Kalau kita memandang sesuatu dengan persepsi yang tidak lengkap, otomatis kita tidak bijaksana. Kalau kita melihat sesuatu dengan sepotong-sepotong, otomatis kita tidak menjadi orang yang wise, yang bijak. Dan inilah filsafat itu hadir untuk mencoba meredamkan cara pandang yang seperti itu. Oleh karenanya secara terminologi, secara istilah adalah filsafat adalah sebuah pola pikir yang bekerja secara radikal, secara mendalam, secara menyeluruh, secara sungguh-sungguh untuk menemukan satu pandangan yang benar-benar utuh sehingga memunculkan kebijaksanaan.
Memang kadang-kadang untuk berpikir secara radikal, secara mendalam, secara menyeluruh itu tabu. Itu susah karena dianggap ketika kita sudah pada session ini, dari sudut pandang ini kita mapan dengan itu dan menganggap yang lainnya jelek. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk belajar. Inilah yang menjadi penghalang dari filsafat. Makanya filsafat itu kadang-kadang menjadi momok, menjadi hal yang menakutkan karena dianggap orang yang mempelajarinya bersikap sangat radikal dan di luar norma atau kebiasaan yang umum. Seorang filosof sangat mungkin sekali berpandangan berbeda sekali dengan masyarakat untuk menemukan satu kebijaksanaan. Tokoh-tokoh filosof seperti Thales, Aristoteles, Socrates, Plato, kemudian Descartes, kemudian Baruch Spinoza, kemudian Immanuel Kant dan lain sebagainya, filosof muslim seperti Ibnu Al-Arabi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, otomatis dia memiliki sikap yang tidak biasa dari orang-orang normal, dari orang-orang yang hidup sesuai dengan alur. Kadang orang-orang ini berpikir out of the box, tidak seperti hal yang lumrah pada masyarakat. Tapi justru sikap mereka yang seperti ini membuahkan satu sudut pandang yang lengkap mengenai kehidupan. Oleh karenanya, kenapa filsafat umum ini sangat urgent dipelajari oleh teman-teman mahasiswa? Karena diharapkan mahasiswa dan dengan semuanya itu memiliki sudut pandang yang tidak licik, tidak parsial, dan tidak sepotong-sepotong. Sehingga kita bisa menerima perbedaan dengan cara baik, dengan cara bijak. Itulah pengantar dari filsafat umum yang sangat perlu disampaikan. Saya kira introduction dari saya mengenai filsafat itu, saya menyarankan teman-teman untuk membuat membuka link baik jurnal ataupun buku ataupun di internet, informasi mengenai filsafat, sejarahnya dan lain sebagainya, untuk bekal pertemuan yang akan datang kita mendiskusikan mengenai definisi, mengenai ruang lingkup, mengenai sejarah dan manfaat belajar dari filsafat. Saya Saiful Mujab, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.